garing. Pada ini biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri yassir qawli raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga di hari yang berbahagia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini dalam rangka menuntut ilmu agama yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Allahumma amin. Para hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, pertama kami di Nurul Hidayah, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disusul oleh panitia yang pertama akan dilanjutkan dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan diseparuh. Kemudian nanti setelah yang pertama dari di Haji Sahlan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Forkomas.
Mari sama-sama kita dengarkan yang pertama sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Kami persilakan Bapak Haji Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mubalik kita, penceramah kita Bapak Haji Ade Khalifah, Sarjana Sosial, Magister Agama. Kemudian yang hadir di tengah-tengah kita juga Ustaz Hakim Seman, guru besar kita. Kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga Allah masih beri kesempatan kita untuk hadir berrahmi sekaligus mengaji dalam Rasulin pada Formas di Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang insyaallah DKM Masjid Nurul Hidayah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang atas kehadiran undang Formas. Kemudian juga mengucapkan terima kasih pula pada para jamaah khusus Masjid Nurul Hidayah moral sehingga terlaksananya pengajian pada pagi hari ini. Selanjutnya kami berharap mudah-mudahan ini insya Allah nanti yang disampaikan oleh pembalik kita dapat ilmu yang kita serap, sehingga nanti kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam menunjang ibadah kita, sehingga pada saat kembali pulang hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan husnul khatimah. Ini adalah bagian daripada insyaallah mudah-mudahan. Kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Forkomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahman, Al-Quran, Khalaqal Insana wa 'allamahu. Subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka la ilaha illa anta, ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqsudi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus Sayyidul Baik Pak Ustaz Isdaman yang telah memfasilitasi acara ini beserta jajarannya yang dikomandoi oleh pembina juga Dr. Lukman hadir di sini juga pembina-pembina yang lain, pengurus yang lain. Mudah-mudahan Dr. Lukman kita doakan supaya bisa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan nanti juga terus memberikan dukungan dalam dakwah Formas. Mudah-mudahan amal ibadah para donatur di lingkungan masjid, ketua RT, ketua RW, LMK yang sudah terpilih, mudah-mudahan Pak LMK juga yang baru ini terus memberikan suatu manfaat bagi kita yang didukung oleh Pak RW. Amin. Juga hadir di lingkungan RW 07. Selamat kepada Pak LMK yang baru dan kita doakan semoga sukses selalu. Juga para pengurus yang kami hormati, yang kami cintai, yang saya sebut sebagai nama Formas, yaitu alhamdulillah wassalam Pak Haji Khalifah. Ini adalah suatu ustaz senior yang di Formas, karena sudah berapa tahun Pak Haji juga yang bertemu. Harapan Pak Haji Khalifah ini juga dalam keadaan sehat walafiat, serta Pak PCM yang terus mendukung lembaga yang terkait dengan Formas. Daripada DKM memberikan informasi setiap subuh pagi, jangan pernah merasa bosan. Jumat kebongkar,
saja acara pamungkas kita pada pagi hari ini. Mari kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Ustaz Haji Abdul Khalifah, Sarjana Sosial Magister Agama. Kepada beliau dipersilakan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat sanati wassayyiat. Allahumma ij'al jam'atana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannataka an-na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirat rahimakumullah, para ustaz dan ustazah, pengurus Komnas Pak Haji Eman, itu juga Haji Dahlan sebagai ketua DKM Masjid Hidayah. Jemaah sekalian, saya nggak bisa sebut namanya satu persatu karena saya juga belum kenal, ya. Bisa disebut jadi ya. Tapi insya Allah tanpa mengurangi hormat saya kepada antum. Kenapa? Karena ini antum luar biasa nih, masya Allah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kenapa? Ini hari biasanya jam sekian nih, kalau bukan hari Sabtu kita ngapain udah nih? Mancing. Ngapain bu? Mancing. Hidup, mancing. Mana yang mancing? Iya. Nah, gitu ya, ada yang jalan-jalan, olahraga, ya kan? Ada yang tidur. Kenapa? Semalam bawa tiga, ngantuk ya, tidur. Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, nanti kita dulu pakai berusaha. Baik, jadi alhamdulillah ya, ini luar biasa. Insya Allah kita akan gaji satu tema tentang hikmah berumur panjang alias jadi orang yang sudah tua kayak antum ini. Kan masih pada muda-muda ini. Ya, Pak Haji berapa umur Haji? 38. Oh, Pak Bos sekarang berapa jadinya? 70-an ya? Masya Allah. Orang Arab bilang ya, ar-ruh la tajas, ya, ruh itu tidak menjadi apa, tidak mengkerut, ya, tetapi yang mengkerut itu adalah jasad. Ya, sedikit banget karena muda ini di atas 60 semua ini, ya, tapi alhamdulillah semangat kita kagak boleh kan, anak muda, ya, dengan kagak ada jalan-jalan anak muda ini, kok semua, anak muda kemana, mana sekarang nih, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi ada 3 hikmah Allah ngasih kita umur panjang. Ya, ini kan umurnya tahun depan itu udah, ya, poposipin ya Ustaz ya, poposipin atau bisa jadi kada ayat kuda sedain, bisa jadi udah 70 tahun. Dan ini memang sesuai dengan hadis dari Nabi. Kata Nabi SAW, akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in fa aqalluhum ma yazuzu dzalika kama qala Rasul SAW. Jadi kata Nabi rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun aja. Sedikit sekali yang ada di atas di rongkat 70. Udah 60 ini bukan takut-takut ini ya, udah enging-enging ya, anak muda ya. Ibu-ibu kelihatan muda itu ya, enggak yang kelihatan tua-tua itu pakai jilbab sih ya. Betul, kalau pakai jilbab wanita itu tambah cantik,
dalam kaitan dengan hikmah kita dikasih umur tua. Yang pertama adalah umur tua, umur panjang itu disebut sebagai az-ziyadah al-ghaliyah. Apa itu az-ziyadah al-ghaliyah? Az-ziyadah al-ghaliyah itu adalah tambahan yang bernilai emas. Tambahan yang bernilai emas. Nah, kita kalau emas jual nggak? Terutama ibu-ibu, sudah nggak buat emas dulu? Enggak. 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 Makanya kalau ngaji, waduh emasnya udah merah banget ke sini. Habis ngaji, masa emas pendel. Beli ikan, orang juga nawar, bang, ini ikan silap lah tuh bang, berenang, dan nunjuk turun tuh masih berenang gitu. Itu bukan ibu yang disini ya. Kita emas orang Madura kagak mau kalah. Bu, ini ikan sekilo 45.000 sambil nyengir, dilihatin emas semua giginya. Ya. Lo kalau emasnya nggak banyak jangan sedih bu ya. Yang penting yang penting apa ya? Takwa. Yang penting apa ya? Takwa, karena takwa itu sebaik-baik bekal kita jalani hidup ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu kan ayat kaitannya dengan ibadah haji. Ya. Al-hajj asyhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajj fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi ibadah kita ribet ya, duitnya ribet betul nggak? Waktunya ribet, tenaganya ribet gitu kalau kata kebanyakan orang, ya mahal. Tapi dari semua perbekalan pada haji itu yang sedemikian rupa itu berat dan hebatnya bagi sebagian orang. Tapi sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Alhamdulillah kehadiran kita di sini insya Allah menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi dikasihnya kita ini umur panjang sampai 60, 70 itu merupakan tambahan yang bernilai emas. Kenapa? Karena kalau ada orang beriman dua aja ya, ada orang beriman tuh kemudian sama-sama dapatin husnul khotimah, tapi satu sama yang lain beda umurnya, satu meninggal lebih dulu, yang satu lagi belakangan, itu nilainya di sisi Allah beda. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan itu, ya. Ada satu riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi ada dua orang masuk Islam dari suku, namanya suku Billy, suku Billy masuk Islam. Ya, kemudian pada Rasulullah itu diserahkan kepada seorang sahabat. Ya. Kemudian pada sahabat ini dibina lah, dikasih pengajian taklim khusus ya. Nah pada satu saat kesempatan jihad itu dua-duanya ikut jihad. Selesai jihad, yang satu wafat lebih dulu, yang satu itu masih beberapa saat kemudian wafat. Ya, sahabat ini yang diserai oleh Nabi untuk memberi pelajaran, kalau tidak salah namanya Mughirah bin Syu'bah. Ya, itu pada suatu saat ketika dua orang ini wafat, dikasih mimpi oleh Allah. Kasih mimpi oleh Allah, dia berada di dalam surga. Ya, diperlihatkanlah surga orang yang syahid pertama itu, yang meninggal pertama itu. Oh, surganya hebat sekali, luar biasa sekali. Kemudian dia juga diperlihatkan surga orang yang kedua yang wafat di belakangan. Oh, itu lebih hebat sekali. Dia bingung. Begitu bangun bingung. Harusnya gimana? Harusnya orang yang mati syahid surganya lebih bagus dong. Iya kan? Dan dia bertanya kepada Nabi, apa kata Nabi? Nih jawab Nabi, ya saya bacakan. Qala Rasulullah alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah. Qalu bala qala adraka Ramadan wa shamahu wa shalla kada wa kada min sajadihi fi sanah. Qalu bala qala Rasulullah fa ma bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Apa jawab Rasulullah?
Rasulullah bertanya, bukankah dia orang yang lahir itu wafat, itu masih hidup setahun lamanya, jadi jedanya satu tahun. Mereka menjawab, para sahabat yang bertanya juga, iya. Dan Rasulullah bertanya lagi, dan bukankah dia telah menemui bulan Ramadan? Kapan dia bulan Ramadan? Kita bulan Ramadan kapan nih? Bulan Ramadan di bulan Ramadan. Jatuhnya bulan Maret ya. Dia dapat tuh bulan Ramadan. Dan dia melakukan sholat sekian banyak sujud dalam setahun, beda tahun. Para sahabat menjawab ya. Maka Rasulullah pun bersabda, kata Rasulullah, "Fama bainahuma bainas sama'i wal ardh." Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh, yang artinya adalah jarak antara keduanya itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Itu nilai pahala orang yang sama-sama husnul khotimah, tapi yang satu duluan wafatnya, yang satu lagi belakangan satu tahun. Alhamdulillah. Jadi kapan kita pada mau wafat? Ya, insya Allah atur itulah ya. Kita bukan kita yang punya kuasa ya. Boleh jadi kita hebat, petantang tenteng, badan gede, petatok, badan ini kan, pakai jimat macam-macam dulu saatnya mati ya. Tapi kita yang biasa-biasa aja ya. Yang badan kita bagus dan sebagainya. Kalau belum saatnya mati, ya belum mati. Jadi nggak usah takut mati. Mati udah ditakdirin. Yang kita takutkan adalah bagaimana dasar nilai daripada kematian kita itu yang harus kita takutkan. Makanya ini harus istiqomah nih kita nih. Ini sebelum sekali masih musuh lagi. Sekali, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Allah yubarik fikum, amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang pertama. Jadi ini tambahan kita umur panjang, tambahan bernilai emas. Jangan sia-siain. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan kita untuk taubatan nasuha. Yang kedua tuh hikmahnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar, bukan taubat sambel. Kalau taubat sambel tadi pedes lah, kalau mau makan lagi ya. Gitu, bentaran makan lagi, nyari sambel lagi ya. Taubat sambel, taubatan nasuha, benar-benar taubat. Kan gitu kata Allah yang orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Ya, kenapa? Karena kita nih, ada nggak yang dari sejak akhir balik, masa remaja, masa muda, jadi bapak-bapak, kemudian tua seperti ini, kita lurus terus di atas jalan yang benar. Ayo yang ada tunjuk tangan. Ya? Dulu kemana kita 30 tahun yang lalu? Apa yang nonton di masjid atau? Ya? Masih gedok ya? Alhamdulillah, Allah kasih daya kita nih dikumpulin dalam bulan Ramadan. Masya Allah, Fadilatul Ustaz Eman ya. Kita doain dia panjang umur, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ya, tuh. Jadi nobody perfect. Kita ini nggak ada yang kagak punya masa jahiliyah. Pasti kita punya. Dulu kita kan pejabat ya, kadang-kadang sedang kotak-kotak angka ya kan, ya dirubah aja tuh, nolnya harusnya ya 6 jadi 10 lah ya kan, bisa jadi ya. Nah, jadi dulu kita preman ya, agak sholat petantang tenteng. Kalau dulu kan zaman kita tuh diskotik ya, diskotik, masuk diskotik ya, kemudian dulu namanya narkotikanya belum kayak sekarang ngeri ya. Dulu sih dulu apa aja dulu Pak narkotika Pak?
Ya morfinnya. Apa ya namanya? Ya, gelek. Ya, siapa yang belum pernah gelek? Ya, morfin. Ya, itu ada sekarang macam-macam. Ada sabu, ya. Bentar lagi ya kita sabu. Sabu itu apa? Bukan sabu beneran lagi ya. Nah, baik ya. Jadi begitulah kita. Ya kita nggak ada yang bersih. Wala tusaku anfusakum. Jangan anggap diri lo, kata orang Betawi, lo udah bersih. Dulu lo kan kagak sholat, dulu kan kagak pakai jilbab, nabrak lo pakai baju UKMC. Sholat lo. Karena ini tua itu tutupin. Kalau UKMC kan malu, ya udah kendor. Ya bapak-bapak juga udah kendor ya kan. Segini nih, ya, paling 2 bulan sekali tahun itu kita bisa. Ya, nah itulah. Jadi nobody's perfect. Dulu kita pernah ya sholat, pernah ya kan ninggalin puasa, ya kan pernah ngelek, pernah ngegerak, pernah macam-macam. Alhamdulillah. Ketika udah umur Allah kasih hidayah, kita kumpul-kumpul di masjid, kita kumpul-kumpul di mushola, kita kumpul-kumpul oleh teman-teman yang soleh dan soleha. Udah kita kumpul juga tiap hari Sabtu berkumpul di masjid dan mushola. Alhamdulillah. Mas, ya besok ini apa Mas? Lalu ridho apa ridho? Ridho dong, karena setiap hari kita baca doa Raditu Islam Islam Muhammadin Nabiya Pak Ustaz main politik ini politik agak bisa dihindari kan, agak bisa kenapa? Karena dia nentuin nih harga baju kita ini berapa nih, harga beras kita berapa nih, ya kan? Ya tuh harga cabai berapa, siapa yang nentuin tuh? Bukan pedagang, tapi para pejabat politik. Makanya orang Islam jangan buta-buta banget politik, kagak boleh politik. Islam ajarannya ada aspek politik. Tuh perjanjian Hudaybiyah itu politik. Ya baca sirah ya gitu. Tapi sih ya besok ya kita serah kembali lah kepada nurani bapak-bapak ya. Mau pilih siapa ya? Cuman saya mah di sini usulin doang. Takut katanya. Emang ini saya nggak tahu apa pilihannya. Benar sih tidak juga kan. Amin ya Rabbal Allah. Sorry. Netek kita lanjutkan. Jadi yang kedua. Yang pertama tadi apa hikmah kita dikasih umur panjang? Apa itu? Az-ziyadah yang sifatnya hadiah emas. Apa Pak yang pertama? Az-ziyadah hadiah, tambahan yang sifatnya emas. Ya, kenapa? Karena orang beda umur, yang satu meninggal duluan, yang satu belakangan, ya, dua-duanya dapat husnul khotimah, nilainya beda di sisi Allah SWT. Ya, yang kedua tadi taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga adalah istiqdadan li maut. Istiqdadan lil maut. Apa istiqdadan lil maut? Siap-siap menyambut kematian. Ya. Kenapa? Karena berbanding lurus jalan waktu itu ada perubahan dalam hidup kita. Betul nggak? Betul. Ya, saya sekarang 62. Itu kalau berdiri aja udah susah nih. Itu perubahan secara fisik. Saya kemarin menempatkan untuk pasar itu ya, ini 2 hari pasar sini. Mana nih? Ya, buat karena udah bisa. Ya, terus ini menempatkan yang udah ada padahannya, nenek ini kan. Jalan kaki, naik ya. Jadi istiqdal mau kenapa? Karena kita pasti mati, kagak mati. Ustaz, jamaah, presiden, rakyat, anggota legislatif, rakyat biasa, gubernur, ibu-ibu, bapak-bapak,
semuanya bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masyaallah, pada apa luar biasa. Siap kita pasti mati. Jadi jangan belaga jago loh. Antang penenteng gimana lu kagak mati. Badan betato sebadan badan ya kan. Soterok kalau suka ya kita bisa ditonton mati. Bahkan itu dia cepat mati. Kenapa? Didoain orang. Mati lo ngacau dia. Ya. Allah alam bisawab. Nah itu. Jadi istiqdadan lil maut. Apalagi udah seumur-umur begini. Dengan Pak ya. Ini udah ada gangguan fisik belum ini? Belum. HP aja. Dan full. Maaf. Tadi ingat, apalagi banyak lah ya perut ya, mulas ya, macam-macam itu lah kita. Jadi semakin bertambah umur kita, itu semakin lemah kita, bukan makin kuat. Kagak ada orang makin tambah umur makin jago, kagak ada. Makin kuat kagak ada. Nah orang yang kuat-kuat aja juga pada mati, punya kekuasaan juga pada mati. Tahu contohnya Fir'aun di Quran, kan hebat tuh Fir'aun. Otoritas politiknya hebat, kekayaannya hebat, pendukungnya hebat. Nggak ada yang berani melawannya. Nggak ada satu ustaz, nggak ada satu jamaah, nggak ada satu organisasi politik yang itu oposisi yang dia kerja. Semuanya koalisi, semuanya koalisi semua. Semua ya. Ada yang berani sampai dia ngomong sebagai Tuhan juga ada yang berani. Ada yang ngomong ke dia datangin, ente bukan Tuhan pun gak ada yang berani. Ketika si Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, ada yang berani. Sampai iblis tuh kagum iblis. Iblis begitu tahu si Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, itu sahabat dia datang di istananya si Fir'aun, dia ketok-ketok pintunya, tok. Kata Fir'aun, siapa kau? Aneh iblis. Iblis masuk iblis, ente mau ngapain iblis? Enggak aneh cuma mau ngasih ucapan salut aja deh sama ente. Ya aneh aja pada masuk surga Allah, ya ketemu Allah, ya nungguin salah satu surga sekian ratus tahun. Aneh kagak berani ngomong aneh Tuhan. Ente hebat. Hebat ente wah rupanya Fir'aun itu sadar. Iblis, gue mau tobat aja deh. Ya, kata iblis, dasar iblis. Jangan padang tanggung. Ya, udah jadi Tuhan jangan oke mundur kagak jadi Tuhan. Aneh ya kan? Wah, ya udahlah mati juga Fir'aun. Di mana matinya Pak? Teman-teman begitu nyawanya Fir'aun sudah sampai tenggorokan, nyawanya juga udah mau dicabut sampai tenggorokan, dia ngomong, ya, aku beriman amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku baru sekarang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi apa kata Allah? Baru sekarang ente dulu kemana aja? Ente waktu berpuasa kemana aja? Ente waktu sehat kemana aja? Ente waktu punya pendukung yang totalitas loyal sama ente kemana aja? Sekarang udah kagak berdaya, udah jadi abkir men. Abkir men. Siapa itu abkir men? Insyaallah ini akhirnya yang soleh, insyaallah. Ya, al-baqiyah as-solihah insyaallah. Amin. Ya, nanti rakyat pun bingung dengan Tuhan. Ini udah masuk. Ya, ini tenggorokan baru aku beriman. Amin. Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah katakan apa? Al-an kemana aja ente? Fakasaitan kadwa kunta minal mufsidin. Ya kemarin ente itu tukang melakukan
kerusakan di atas muka bumi, baik rusak dirusak alamnya, ya, baik dirusak dengan undang-undang yang tidak proper. Itu istilah. Baik ya, jadi istilah tidak mau kita akan mati. Ya, kita akan mati. Kita akan mati. Ustaz nanti jamaah siapa yang lebih dulu? Ustaz kan gitu jawabannya. Siapa yang lebih dulu? Jamaah. Yang muda apa yang tua? Yang tua mati, yang muda. Dan siapa yang duluan? Ya, siapa yang duluan? Yang tua apa yang muda? Kata yang tua yang muda lah. Kata yang muda duluan lah. Ya, tapi kagak juga kau lihat ke koper tuh kan itu banyak ya. Tuh punya tarian insan tuh yang bayi yang masih balita sampai yang tua ada. Cuman kan kita gak gini loh. Kita bilang coba hitung ya, tuh makin tua yang muda di kuburan kan aneh. Kayak kurang kerjaan aja ya. Baik ya, jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hikmah di balik Allah kasih kita umur panjang adalah supaya kita mendapatkan husnul, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita husnul khatimah ya. Kenapa? Karena husnul khatimah ini itu indikasi lah kita tuh seorang sukses. Kita di dunia sukses gak kenal kita? Hah? Secara finansial kita hebat gak nih? Siapa yang di rekeningnya ada uang 10M? Ya udah deh, jangan 10M deh, 15M ada nggak? Yang udah ada semuanya. Tapi kalau yang dulu itu nggak ada. Bagi ustaz ya kan nggak ada. Pak kampung ya ini punya PNM, PNM dia udah sama kayak itu rumah ya. Yang ini terus ketiga. Jadi terus berkhatimah itu sesuatu kita harapkan. Dan pada indikasi kita menjadi orang yang sukses nanti perjalanan kita setelah hidup ini. Betul nggak sih ada kehidupan setelah hari akhirat, setelah dunia ini ada nggak? Ada. Ini harus kita yakin. Ya, ini bagian daripada keimanan kita. Kalau kagak yakin, batal keislaman kita. Ya, itu beribadah bagian daripada hari akhir. Nah sekarang gimana indikasinya kita akan sukses insya Allah di akhirat nanti setelah kehidupan ini? Yaitu dengan kita mendapatkan husnul khatimah. Dan itu husnul khatimah itu adalah obsesi setiap kita. Coba kesadaran kita, maaf ya, kapan kita sadar kita ingin mengejar husnul khatimah? Kapan? Ya, ketika udah jadi akhir. Jadi kami jadi akhir. Coba dulu sejak muda kita punya kesadaran itu, kan lebih hebat. Tapi nggak apa-apa, orang berbeda-beda. Allah Maha tahu, Allah yang menilai, bukan kita yang menilai. Allah. Yang penting kita ikhlasin aja dah dalam beramalnya. Ya. Jadi husnul khatimah obsesi. Di Al-Quran itu ada 2 ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 32 di situ digambarkan tentang orang yang mati dengan husnul khatimah. Sementara dalam ayat ke-28-nya di situ dijelaskan tentang orang yang su'ul khatimah. Saya bacakan ayat yang berkaitan dengan orang yang mendapatkan kematian yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat thayyibin, yakni husnul khatimah.
Kemudian malaikat pun berkata kepada mereka, salamun alaikum, salamun alaikum. Kita kalau mau masuk rumah ucapin salam. Makanya kalimat salam ini kata Nabi, afsus salam liman arafta wa mimman lam ta'rif, atau kata Rasul SAW. Ya, afsus salam, sebarkan salam. Kamu ketemu siapa aja, salam. Baik dia udah kamu kenal atau belum kamu kenal. Kalau dia, ya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, aman, aman dunia, aman akhirat. Kenapa? Karena itu inilah ucapan yang nanti akan diucapkan oleh malaikat ketika menyambut kita masuk ke dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tuh malaikat ketika nyambut kita insyaallah, amin. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu dibawa berombong-rombongan ke dalam surga Jannatul Na'im. Ini kita berombong-rombongan gak ada nih? Ketua ini siapa ya? Emang paling depan memimpin kita ya datangin surga, amin. Mudah-mudahan ustaznya juga ada. Kenal hati ustaz dengan omdo ya. Apa omdo? Astagfirullah. Ya, wah pertama ustaznya agak bertakwa gimana? Ya, ini ustaz yang apa ya? Alhamdulillah ini menarik, saya berlindung dari itu ya. Makanya ustaz jangan berorientasi selain ridho ya, ini sudah kebahagiaan tersendiri Pak Bu. Ini ketemu begini, masya Allah ya, ini dicatat malaikat turun, ini amal soleh kita, istilahnya al-baqiyah as-solihat. Tahu nggak al-baqiyah as-solihat? Al-baqiyah itu sisa solihat yang soleh, artinya nanti ketika kita mati itu baru kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Ada, pahalanya ada nggak sekarang? Ada, tapi kelihatan nggak ada? Ada ya. Kenapa? Karena bukan kampanye. Kampanye kan di ruangan tadi itu orang keluar amplop. Masih. Kalau ini, tapi nanti ketika kita sudah tidak ada, itu Allah perlihatkan Pak. Allah perlihatkan ini akan nanti insya Allah akan menolong kita. Amin. Ya. Jadi salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Begitu sampai di depan pintu surga, itu pintu surga sudah dibuka oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sudah dibuka itu pintu surga. Sebaliknya orang-orang kafir kepada Tuhan, kepada Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Orang-orang kafir dibawa ke surga berbarengan, baru ketika sudah sampai di depan pintu surga itu pintu baru dibuka. Tapi kalau surga udah dibuka yang sekarang. Itu artinya apa? Artinya Allah menghendaki kita masuk ke dalam. Ya Bu ya. Amin Bu. Alhamdulillah. Jadi stop ya gosipnya. Ya Bu ya. Lagi majelis taklim nih. Ya. Udah pada datang. Ustaznya datang. Temannya kalau datang ada satu temannya baru masuk ke musola masjid. Wih, kenapa? Bodongnya hijau, bajunya kuning, ya, roknya merah, sepatunya putih, ya, bisik-bisik kayak ini, ya Bu ya, ini emasnya, ya, sudah, insya Allah di sini solehat semua ya, nggak ada ya. Nggak ada satu. Baik insya Allah ya. Jadi begitulah pintu surga boleh dibuka dari sekarang. Karena itulah
husnul khatimah itu jadi obsesi. Apalagi nih kita secara duniawi udah kagak dapat apa-apa lagi, betul nggak? Apa bapak-bapak ya dicalonin jadi waktu sekarang? Yang jadi waktu siapa? Nuril Markani yang masih energi, yang punya prestasi, punya apa? Yang jadi waktu siapa? Kano, Sidul anak petani, pacaran sama siapa? Dia anak pacaran sama dia. Ya, saya tidak nonton Sidul anak tahun-tahun karena saya nonton habis. Ya, jadi begitulah. Bagaimana tentang husnul khotimah ini jadi obsesi kita. Nah, bagaimana husnul khotimah itu kita dapatkan? Berbanding lurus dengan lifestyle kita, keseharian kita. Keseharian kita itu gimana? Nanti kita mati juga dalam keadaan itu. Sehari-hari kita tetap jaga ketakwaan kita, jaga ibadah kita, jaga hubungan dengan masyarakat. Kita jadi orang yang baik menurut Allah, jangan manusia. Kita orang yang soleh, santun dan sebagainya. Ya, kita kemudian yang bagus, hubungan masyarakat bagus. Nanti kita mati dalam keadaan itu. Ya. Jadi memang sih ada hadis mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Betul enggak itu hadis? Betul. Barang siapa yang akhir kalimatnya nanti mau matinya, menjelang matinya ngomongin la ilaha illallah, dia masuk surga. Betul. Tapi kalau sehari-hariannya dia doblak, dia berdajjal, ya orang yang tidak pernah dekat dengan ustaz, tidak pernah dekat sama kiai, tidak pernah dekat sama ulama, musuhin Islam, musuhin dakwah, musuhin korkomas dan sebagainya. Kira-kira bisa mati nggak ada akhirnya ngucapin la ilaha illallah? Bisa nggak bisa. Apalagi walaupun ditalkinkan. Ada seorang murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, namanya Abu Yusuf. Beliau pada satu hari sakit, panas badannya meriang, ya, ngigok-ngigok. Anak-anak dia udah khawatir, jangan-jangan Abi lewat nih. Ya, akhirnya mereka pun begitu lihat bapaknya nih, abinya nih makin panas badannya, itu ditalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkali-kali ditalkinkan begitu, tapi yang keluar dari lisannya apa? Ini orang soleh, orang Yusuf itu murid Imam Syafi'i. Yang keluar bukan la ilallah, tapi yang keluar adalah ukhruju ya Allah, ukhruju ya Allah, ukhruju ya Allah. Anak-anaknya kok ditalkinkan la ilallah, malah keluar ucapan pergi kamu hai musuh Allah, pergi hai kamu musuh Allah, tidak ada. Tidak lama kemudian dia tenang, ya, dan tertidur pulas, ya, kemudian besoknya itu sudah baikan menurun, sudah mulai sadar. Anak-anaknya cerita, wahai ayah, kemarin ayah itu dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, maka kami mentalkinkan ke telinga ayah anda itu kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa ya, wahai ayah anda, ketika kami talkinkan la ilaha illallah, kok yang keluar bukan la ilaha illallah, tapi ucapan ayah yang mengatakan ukhruju ya Allah, keluar kamu hai musuh Allah. Maka Abu Yusuf mencerita, oh itu bisa jadi waktu kalian mentalkinkan kalimat la ilaha illallah itu, pada saat itu saya sedang diganggu oleh iblis laknatullah alaih. Iblis datang kepada saya dengan membawa air di bencana yang sangat dingin. Saya pada saat itu sedang kehausan. Iblis tidak memberikan air minum itu pada saya, tapi dengan syarat kamu kufur kepada Allah, kamu kufur kepada Rasulullah. Maka saya tidak mau. Saya perintahkan dia keluar dari rumah. Tuh, seorang soleh bernama Abu Yusuf. Detik-detik sakratul maut ada gangguan syaitan, sehingga disunahkan la ilaha illallah. Pada
pada detik-detik itu siapalah kita itu terbukti di situ. Lo itu orang sini bilang, lo itu ya, maaf ya, saya pakai bahasa Betawi ini dosa ya, dari agak ya, tapi kita bersahabat ya, ya, kalau baik tidak nih, ya Allah, Ustaz kata sohib ini mau siapa sohibnya ya. Jadi saat saya ditaruh itu dia syarat kalau kubur pada Allah dan Rasul, saya tidak mau, saya usir dia pada saat itulah sekalian tentang kita. Jadi detik-detik sakaratul maut itu sesuatu yang dahsyat. Tapi insya Allah Allah menolong hamba-hamba yang soleh, insya Allah, amin. Ya, itu nanti terasakan bagaimana kan keseharian kita. Jangan sampai kita solehnya pada saat ada acara model begini, ya pakai baju disiap-siapin baju koko, ya pakai sorban disiap-siapin yang baru, pakai baju safari disiap-siapin yang baru, ya supaya apa? Dia ustaz ini bukan dia lebih banyak ya. Kalau saya sih pakai begini rasa anak muda ya, berapa apa ya, nggak punya jas. Nah, insya Allah, semuanya kayak nggak ada maksud apa-apa. Maksud saya adalah, ya ingat, itu detik-detik akhir daripada hidup kita pada saat kita sakaratul maut itu sangat riskan sekali. Tapi pada saat itu seluruh ibadah yang pernah kita lakukan selama hidup kita di situ lagi akan berperan. Kalau kita biasa mengucapkan la ilaha illallah, kita biasa baca Quran, kita biasa istighfar, di saat itu dia akan muncul. Makanya kalau mau protes orang tuh siapa dia kagetin dari belakang, apa yang keluar dari lisan. Ya, coba-coba nih. Nah, kagetin teman-teman. Yang keluar senang bahagia, kok itu beda itu. Tapi yang keluar, Allahu Akbar. Nah, ini dia sini. Ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti Allah menolong kita ya. Allahumma khafif anna yawma hisab. Allahumma khafif fi sakaratul maut, kan ada doanya itu ya. Ada doanya. Gimana doanya? Allahumma alaina fi sakaratul maut wa tajallana amin ya rabbal alamin. Baik, ini satu ayat tentang sakaratul maut. Terakhir saya akan kutip satu ayat lain tentang orang yang sukun khatimah. Apa? Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim wa alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun." Yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yakni su'ul khatimah. Mereka menyerahkan diri pada saat itu dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Ya karena dulu jagoan, karena dulu preman, karena dulu hebat, banyak pendukungnya, banyak duitnya, orang-orang yang menjaganya, semua organisasi dukung dan sebagainya. Tapi pada saat dia bilang mati, dia tidak berdaya. Wa alqaussalam, ya udah nyerah dia, ya nyerah. Kan orang kalau udah mau mati itu bisa lawan nggak? Ada nggak orang yang kalau ruhnya sudah sampai di kerongkongan, kemudian dia bisa membalikan lagi ruh itu sampai ke kakinya? Ada nggak? Nggak ada. Itu kan ada dalam surat Al-Waqi'ah, ya? Al-Waqi'ah di akhir itu ada ayat berbunyi, kalau kamu tidak dikuasai oleh Allah, coba kembalikan ruh itu ke tempatnya jika kamu orang yang benar. Waqi'ah bagian akhir. Itu artinya kita dikasih Allah. Tidak ada. Maka ketika orang yang hebat sekalipun, siapapun dia adanya, bagaimanapun dia, siapapun juga harus hebat itu, begitu mau mati, Waalaikumsalam itu ya udah, nyerah beginilah udah, ya, nggak berdaya, ibarat karung goni yang basah, ya, jadi bisa kagak, aja ya, perfect itu lah, Waalaikumsalam. Maka pada saat itu, ini biasa nih, watak kemarin kalau udah ketahuan ngaku nggak dia? Orang kalau udah korupsi ketahuan ngaku nggak dia? Orang kalau
tahu dia jahat, ketahuan ngaku kan dia jahat. Agak salah dia orang tidak begini. Ya, Pak Saudara dia katakan, "Malkunna na'malu min su'." Kami ini selama hidup kami tidak pernah berbuat yang jelek-jelek. Saat malaikat mencabut nyawanya, dia udah nyerah, dia ngomong, "Ya saya orang baik loh, saya orang soleh loh." Tapi apa kata malaikat? Tidak, yang benar adalah innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Tidak begitu. Yang benar adalah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang sudah kamu kerjakan. Baik. Jadi hikmah yang keempat atau yang terakhir dari Allah kasih kita umur tua adalah kesadaran kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kesadaran kita untuk mendapatkan husnul khotimah itu akan harus semakin tinggi. Kenapa? Karena kita sudah berada di detik-detik enjut time. Di detik-detik enjut time. Kalau perhitungan kita, ya kan? Tapi ya udah, umur kita udah 50, 60. Emang mau berapa tahun lagi sih? Ayo, mau berapa tahun lagi? Pak Haji, mau tambah berapa lagi Pak Haji? Gak berani kita jawab ya. Pak Haji berapa Haji? Pak Haji itu berapa Haji? Masya Allah. Allah yang barik memberikan insya Allah. Ya, ibu juga ya, insya Allah. Ya, berkah hidupnya ya, insya Allah. Ya, jadi begitulah ya, 4 hikmah Allah berikan kita umur panjang. Pertama adalah dia ziyadah al-ghaliyah, tambahan sifatnya emas. Karena beda sehari 2 hari orang-orang yang sama-sama husnul khotimah, tapi perbedaan usia itu akan membedakan nilai pahala di sisi Allah. Yang kedua adalah taubatan, karena kita nobody's perfect. Ya ada nih kita ujung-ujung dari akhir balik sampai ke begini kita lurus aja. Ya alhamdulillah nih kita tinggal di Perumnas. Di Perumnas waktu pembangunan di awal-awal tahun 80 kan dirancang itu oleh Pak siapa itu Pak ya? Nah Pak Epul Sepuluh ya. Ya itu 1 RW, 1 masjid, 1 musyawarah. Oh luar biasa itu. Tidak ada komplek perumahan model kayak begini. 1 RW, 1 masjid, 1 musyawarah, 1 blok. Ya 1 blok. Nah dua-duanya jadi masjid. Kan sekarang itu rata-rata. Alhamdulillah. Kita yang pindah dari Tanah Abang, kita yang pindah digusur dari Kemayoran. Dari Kemayoran enggak? Kita digusur dari sana sini, domplok di sini ya. Kita tinggal dengan masjid mushola, nyambung dengan masjid mushola. Apa dulu sebelum kita pindah kemarin kita udah aktif di masjid dan mushola? Allah itulah Allah kasih petunjuk sama kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik ya. Terakhir saya nak mungkin 1 hadis ya. Hadis sahih ya. Hadis ini berbunyi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah orang yang panjang umurnya ya, tetapi juga amalnya baik. Dan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya tapi amalnya buruk. Jadi ada 4 dari sini kategori orang. Orang yang panjang umurnya baik amalnya. Orang yang panjang umurnya kagak baik amalnya. Ada orang yang pendek umurnya baik amalnya. Ada orang yang pendek umurnya kagak baik itu amalnya. Kita yang mana yang termasuk? Yang berapa? Yang terakhir. Yang pertama insyaallah amin. Panjang umur kita ya, juga amal kita baik. Bapak Ibu rahimakumullah ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan yang mudah-mudahan berkenan. Kalau salah-salah kata mohon dimaafin ya, saya juga boleh maafin Ibu dan Bapak ya. Itu yang kita saling maafkan itu sifat orang yang baik. Jadi kurang yang maaf tidak tahu apa langsung doa ya. Nah terus baik Bapak Ibu sekalian, bersama-sama doa semoga lah ya jasa kita ini betul-betul diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, berkomas tetap eksis ya, semampu dan semaksimal yang bisa kita upayakan dan menjadi
amal jariah kita, amal akhirat kita, insyaallah. Amin. Amin. Ya, untuk itulah mari sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi asbata amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra a'malina akhiraha wa khayra a'malina khatimaha wa khayra yawmina yawma nalqaka fihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi asbata amrina, aslih lana dunyana fiha ma'ashuna, aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Khalifah.